panoramiknya tambah banyak banget coy. Yang naik juga banyak banget. Baru saja mode malamnya diaktifin ya teman-teman. Sekitar jam Halo teman-teman semua, video kali ini masih lanjutan trip naik kereta api Turangga dari Surabaya menuju ke Bandung. Di video part 1 kita udah bahas tentang tarif dan fasilitas di kereta api Turangga kelas eksekutif. Buat yang belum nonton video part 1-nya, kalian bisa tonton dulu, klik link di pojok kanan atas atau link yang ada di deskripsi ya. Video part 2 ini dimulai setelah kereta api Turangga berangkat lagi dari stasiun Solo Balapan. Dan sekarang lampu mode malamnya udah aktif, jadi di dalam kabin keretanya gelap. Enak banget kalau buat tidur malam sih. Kayaknya yang turun Jogja banyak ya, mas-mas pramanya narikin selimut lumayan banyak. Bentar lagi kita tiba di kota Jogja. Kita masih melintas langsung di stasiun Lempuyangan. Di sini kita nggak berhenti karena kereta Turangga termasuk kereta unggulan atas. Jadi berhentinya di stasiun Tugu Yogyakarta. Yang ramenya sekali yang turun. Set, panoramiknya tambah gokil banget, penumpangnya yang turun banyak banget coy. Yang naik juga banyak banget. 23:45 kita tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Di sini kita bertemu sama kereta Turangga yang ke arah Surabaya ya teman-teman. Ada di jalur sebelah sana. Nah itu berangkat. Jadi sama-sama Turangga ketemu di sini. Penumpang panoramiknya ramai banget. Jadi saya ngelihat ke eksekutif ini nggak begitu banyak yang naik ya teman-teman, yang kelas eksekutif. Tapi yang turun banyak banget tuh, di depan juga banyak banget. Di sini tuh ada dua kereta yang kayaknya ketemu barengan ya, Argo Semeru yang arah sana sama sana itu barengan ketemunya. Terus Turangga yang arah sana sama ke sana juga barengan ketemunya. Jadi jangan sampai salah naik. Penumpang panoramiknya full sampai Bandung katanya. Gokil ya. Malam-malam tapi laris banget panoramiknya Turangga. Kita berangkat kembali dari stasiun Yogyakarta teman-teman. Langsung nutup dong, belum berangkat. Gercep banget. Dikunci langsung, udah nggak bisa dipencet nih. Nah kalau kalian terlambat, keretanya jalan, udah nggak bisa naik coy. Kunci pintunya, otomatis. Udah nggak bisa dibuka pintunya kalau yang nyujen kayak gini. Kalau kalian dari Surabaya, pengen berangkat malam ke Jogja, salah satu opsi kereta yang cepat bisa naik kereta api Turangga ini. Dan kalau beli tarif khusus dadakan 2 jam sebelum keretanya berangkat, ada tarif spesial dari harga 350.000 jadi cuma 280.000 aja.
Lumayan kan, bisa hemat 70.000 buat jajan di Jogja. Tapi kalau dari Jogja ke Bandung, nggak ada tarif khusus yang bisa langsung sekali beli ya, karena udah masuk kategori jarak jauh. Jadi harus beli tarif reguler Jogja-Bandung, tarifnya sekitar 470 ribuan buat kereta eksekutif Turangga ini. Berangkat dari Jogja, di eksekutif 7 ini tetap penuh ya penumpangnya teman-teman. Ada yang juga baru naik ternyata, mengisi kursi-kursi yang di jendela, kursi A dan kursi D. Saya ngeliat dari depan sampai belakang tuh penuh. Meskipun ada kursi yang masih kosong yang ada di gang, tapi kebanyakan udah ya mungkin 80% terisi teman-teman. Ada yang dua-dua, ada yang sendiri di gang, ada yang sendiri di jendela, gangnya kosong. Kayak itu depan. Kayak itu yang depan itu dia di jendela, gangnya kosong. Depan saya ini tadi ada orangnya, tuh di sisi jendela ya, gangnya kosong. Laris ternyata Turangga, yang paling banyak naik tadi di panoramik, terus gitu banget. Ternyata laris banget ya. Lepas Jogja tetap dicek ya sama kondekturnya, cek penumpang-penumpangnya apakah ada yang melebihi relasi atau enggak. Biasanya ada yang nakal, tetap ikut terus nggak turun, bisa didenda kalau nakal ya, kalau ketahuan. Soalnya biasanya setiap berhenti di stasiun besar tuh kondekturnya pasti keliling ngecek yang turun berapa. Kursi ini misalkan ternyata kosong depan saya, kok ada isinya, berarti nanti ditanyain tuh tiketnya dan lain-lain dari aplikasi. Kereta api Turangga ini bisa dibilang jadi salah satu kereta yang gacor banget ya. Nyusul 5 kereta ya teman-teman sebenarnya. Kalau di total, yang 2 tuh kereta bareng, yang 3 kereta penumpang jarak jauh. Di Jombang nyusul kereta parsel. Terus harusnya di Nganjuk tuh nyusul kereta parsel juga, parsel selatan kalau nggak salah. Tapi pas di Nganjuk tadi nggak ketemu, nggak tahu mungkin apakah udah disusul di sebelum Nganjuk atau parselnya belum nyampe, telat mungkin. Terus nyusul lagi kereta api Majapahit dari Malang tujuan Pasar Senen di stasiun Sragen. Nyusul 2 kereta subsidi, yang pertama Kahuripan di stasiun Klaten. Terus yang terakhir nyusul kereta api Bengawan di stasiun Wates. Karena kereta ini menjadi kereta raja jalur selatan yang malam ya. Kalau siang Argo Wilis, kalau malam Turangga. Jadi disusul semua sama Turangga. Karena berhentinya minim, kecepatannya tinggi, ngebut sampai 120 km per jam, jadi kereta-kereta yang lain disuruh minggir. Kalau naik kereta eksekutif yang malam hari, pasti dimatiin lampu utamanya, dikasih mode malam ya. Itu udah ada mulai eksekutif tahun 2017 nggak sih? New Image tuh udah ada kayaknya. Terus eksekutif stainless steel yang generasi pertama tahun 2018-2019. Yang baru lagi yang new generation stainless steel ini, jadi mode malamnya lebih gelap lagi ya. Kalau yang di eksekutif di bawahnya ini yang stainless steel generasi pertama tuh masih ada LED di samping sini panjang. Cuman kalau yang baru ini yang stainless steel new generation, LED-nya dipindah sini di bawah, terus dikasih LED lampu warna oranye di setiap kursi-kursi di gangnya biar kelihatan. Sama lampu ini, lampu nomor-nomor kursinya pakai LED, jadi sebenarnya membantu banget. Dimatiin lampunya tuh redup, tapi orang mau ngeliat nomor kereta, mau lalu lalang tuh masih kelihatan, jadi nggak gelap banget ya. Dan spesifik teknisnya sama kereta ekonomi yang new generation stainless steel itu sebenarnya sama persis ya, nggak ada bedanya. Sebenarnya emang yang ekonomi pun mode malamnya bisa segelap ini, dimatiin lampunya semuanya teman-teman. Jadi enak banget kalau buat tidur. Itu pertama kali Majapahit rilis pakai ekonomi new generation stainless steel tuh digelapin. Terus waktu saya pertama kali naik Progo tuh juga digelapin, tapi entah kenapa
ketinggian, cuma di dimmer aja, nggak digelapin banget gitu. Jadi kayak ada 2 tingkatan gitu. Lampu utama nyala, terus dimmer. Itu bisa dimatiin semua jadi mode malam. Yang gelap banget kayak gini, sebenarnya lebih nambah kenyamanan penumpang ya. Kita bayar tiket mahal untuk naik kereta New Generation, yang ekonomi ataupun eksekutif. Harusnya fasilitasnya bisa dong dimaksimalin. Terakhir tuh saya naik Lodaya tambahan, itu saya juga nggak expect bakal dimatiin segelap itu. Paling cuma di dimmer kayak biasanya kan. Ternyata dimatiin segelap ini dong kelas ekonominya. Dan banyak juga orang-orang yang komentar di video saya, ada yang benar-benar naik Lodaya yang reguler itu malah di dimmer, nggak dimatiin gelap, tapi Lodaya tambahannya malah dimatiin. Ya semoga aja sih KAI bisa ngasih SOP buat mode malam di kereta-kereta, terutama yang udah New Generation ya. Jadi menambah kenyamanan penumpang, biar perjalanan malam tuh enak buat tidur. Karena yang ekonomi pun juga harusnya bisa nih fiturnya mode malam tuh segelap ini gitu. Jadi penumpang bayar mahal tuh biar tidak kecewa gitu ya. Karena kalau di dimmer tuh sebenarnya udah redup tapi masih silau menurut saya. Setelah lepas Jogja, kereta api Turangga ini nggak banyak berhenti. Pemberhentian normal buat naik turun penumpang cuma di 8 stasiun aja. Stasiun Kutoarjo, Stasiun Kebumen, Stasiun Kroya, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, dan terakhir Stasiun Bandung. Kalau kereta lain di rute yang sama bisa berhenti di 15 stasiun. Itu pun belum termasuk berhenti di stasiun kecil buat nunggu silang atau disusul sama kereta lain. Jam 2:40 kita sekarang tiba di stasiun Banjar. Sudah masuk di wilayah Jawa Barat ya teman-teman. Ada yang turun tuh dari panoramik. Kita kayak silang sama kereta api Kahuripan di sini. Kereta subsidi murah dari Bandung ke Blitar. Harus mudik, kereta subsidi pasti penuh. Tiketnya udah habis duluan jauh-jauh hari mesti teman-teman. Ke arah Jogja, ke arah Kediri, ke arah Blitar. Siapa yang langganan naik kereta api Kahuripan? Jadi untuk trip kereta api Kahuripan teman-teman bisa tonton video di pojok kanan atas ya. Dari ketinggian 32 meter Banjar kita bakal menanjak sampai ketinggian 800 meter nanti ke arah Nagrek, terus ke arah Bandung. Oke, kita berangkat dari stasiun Banjar, Jawa Barat. Belum langsung ditutup, tadi langsung ditutup padahal. Kita ke kereta restorasi. Udah mau jam 3, jadi kita mau sahur dulu ya teman-teman. Dingin banget coy AC-nya. Kalian kalau duduk di gang sini lebih kedinginan daripada yang di jendela. Kita menuju restorasi buat makan sahur. Lagi rame banget. Beli makan buat sahur ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sekarang sudah menuju ke kereta restorasi, kereta api Turangga. Letaknya ada di belakang kereta eksekutif 4 atau di depan eksekutif 5 ya. Jadi kalau teman-teman mau agak dekat ke kereta restorasinya, kalau mau naik kereta api Turangga bisa pesan di eksekutif 4 ataupun eksekutif 5 untuk tempat duduknya. Rame banget restorasinya, crowded. Ternyata pada sahur juga semuanya kan.
bener-bener apa namanya penuh teman-teman, dan ngantrinya panjang banget ya. Saya ini udah pesan sebelum Jogja kalau nggak salah. Kemarin habis mana ya? Habis sebelum Solo malah. Saya udah ke kereta restorasi pesan makanan. Ditawarin ada sei sapi kan. Ya udah saya ambil sei sapi aja. Sebenarnya ada nasi rendang juga. Pengen nasi rendang tapi udahlah. Karena kita naik kereta unggulan jadi kita makan sei sapi aja. Kalau nasi rendang sama sei sapi harganya lebih murah nasi rendang, tapi nasi rendang kan frozen. Cuma dagingnya lebih gede nasi rendang. Kalau sei sapi kan dagingnya kayak udah dipotong-potong ya. Menu favorit saya kalau naik kereta nasi rendang sama sei sapi. Ini masih panas ya, karena baru diangetin. Tadi sei sapinya juga masih lumayan baru karena naik dari Jogja. Untuk sei sapi ini harganya 55.000 ya di kereta teman-teman. Cuman sayangnya di Turangga ini dia nggak ada live cooking, jadi sei sapinya naiknya dari dapur stasiun Jogja. Padahal kalau di Argo Wilis sei sapinya live cooking coy, jadi bisa dimasakin langsung di atas kereta. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan sahur dulu ya teman-teman. Sama tadi saya pesan ini sih, hot coklat, karena di kereta juga dingin banget. 14.000 untuk coklatnya, jadi totalnya 69.000 ya. Jadi sapi tambah hot coklat. Ini masih panas banget. Full coy kereta restorasinya, karena pada kesini semua buat sahur. Menu favorit kalau naik kereta, jangan lupa nyobain makan sei sapi. Dan kalau pas lagi sahur kayak gini, teman-teman mending pesan dulu ya sebelum jam 12 malam. Kalau pas lagi naik kereta, takutnya kehabisan karena ramai banget. Dan orang-orang juga jam buat sahurnya jam 2, jam 3. Sekarang jam 3 teman-teman, pas banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Ini enak banget sih dagingnya. Semuknya kerasa banget. Tambahin ini bayam goreng. Enak banget. Sei sapi, nasi rendang, sama bakmi godok. Favorit kalau naik kereta. Kita masuk stasiun Ciamis jam 3 lebih 6 menit teman-teman. BTW kita berhenti di Ciamis lama banget ya. Udah 6 menit lebih. Kayak nunggu silang, tapi silang apa nggak tahu. Masih makan ya udahlah. Atas nama Kak Indra, jadi atas nama Kak Joni. Masih ramai banget. Atas nama Kak Indra. Jam 3 lebih 20 kita berangkat lagi dari stasiun Ciamis. Berhentinya lama banget, sekitar hampir 20 menitan teman-teman. Nunggu silang sama Serayu ya sepertinya. Tadi baru masuk. 3 lebih 42 menit kita tiba di stasiun Tasikmalaya. Di Tasikmalaya yang turun banyak banget ya teman-teman. Lumayan banyak dari belakang. Ditambah lagi ada yang baru naik juga ke kereta. Kayaknya pada beli tarif khusus. Beli tarif khusus 2 jam sebelum keretanya berangkat dari Tasik ke Bandung. 105.000 ya kalau nggak salah. 105.000 atau 120 eksekutif. Saya mau ngisi air di dispenser tapi kayaknya nggak nutut nih. Keretanya mau berangkat lagi. Kalau kereta kayak Turangga ini berhentinya emang bentar-bentar ya. Tuh, udah mau langsung berangkat.
Kereta api Turangga, tujuan akhir stasiun Yang turun lumayan banyak di Tasik. akan segera diberangkatkan kembali. Udah semboyan 40. Di sana masih ada yang bingung naik kereta tadi kayaknya. Oke, kita berangkat dari Tasikmalaya. Kembali lagi ke kursi 12A, eksekutif 7. Ini lama-lama hasilnya ternyata tambah dingin ya teman-teman. Kita berangkat dari Tasikmalaya, ternyata penumpangnya juga masih penuh. Meskipun tadi ada beberapa orang yang udah turun, tapi keisi juga sama penumpang yang ternyata baru naik dari Tasik. Kemungkinan beli tarif khusus sih, biar lebih murah ya tarifnya. Setelah Tasik ini nanti kita berhenti lagi di Cipendei, dan kita bakal mulai menancap ini jalur keretanya sampai ke arah Bandung. Kalau pagi bisa lihat pemandangan gunung-gunung di sini, bagus banget. Sekarang masih gelap, masih jam 3:55. Kita mulai melewati rel yang ekstrim, menanjak dan berbelok-belok ya teman-teman. Setelah stasiun Ciawi udah mulai menikung-nikung, nanti sampai ke arah Cipendei. Relnya belok-belok. Jam 4:30 perjalanan kereta api Turangga sekarang tiba di stasiun Cipendei. Dingin banget. Dari Banjar ketinggian 32 meter di atas permukaan air laut,
sampai ke Cipende ketinggian 772 meter di atas permukaan air laut ya teman-teman. Nanjaknya ekstrim, belok-belok. Tadi yang lebih kerasa nanjak tuh setelah Ciawi. Ciawi itu 500-an meter di atas permukaan air laut sampai Cipende 772. Dingin banget di sini. Masih ada proses pengecekan rangkaian dan lokomotif karena sudah melalui medan yang ekstrim. Uangnya jadi kelihatan serem ya, dikasih lampu kayak gini di depan. Kalau naik kereta dari Bandung atau ke arah Bandung menuju ke arah Jogja, Surabaya, Malang, itu pasti lewat stasiun Cipende ini. Berhentinya lama teman-teman, semua kereta berhenti di sini sekitar 10 menit untuk dicek rangkaian keretanya dan juga lokomotif. Karena habis nanjak naik turun gunung, belok-belok, rem-remnya dicek semua. Nah kan udah adzan subuh sepertinya. Ini masih pada turun juga buat ngerokok. Di sini ada musola ya teman-teman. Musola kalau mau sholat bisa di sini. Stasiun Cipende. Saya nggak tahu ya berangkatnya jam berapa ya. Biasanya 10 menit, mungkin 4.40 harusnya berangkat. Kalau mau sholat harusnya masih nutup sih. 10 menitan. Dan di bagian belakang sini banyak pedagang-pedagang. Nah, sepi kalau malam. Kalau pagi rame biasanya. Dingin banget. Tuh udah mau berangkat kan. Jadi dengerin aja pengumumannya ya teman-teman. Berhentinya cuma sebentar ngeceknya, 5 menitan, biasanya 10 menit. Pas banget azan subuh. Tuh kan, cepet banget. Tumben, biasanya lama ngeceknya. Saya nggak beli apa-apa ya, biasanya jajan. Cuman karena masih puasa dan udah azan subuh, pedagangnya juga kalau masih malam kayak gini nggak rame ya. Ramenya biasanya kalau udah pagi sampai sore. Biasanya PKD-nya masih ngecek dulu ada yang sholat nggak di musola. Oke, kita persiapan naik. Dingin banget coy. Di atas gunung. Setelah Cipende ini relnya bakal masih menanjak sampai ke Nagrek. Dari 772 meter Cipende, Nagrek 840-an meter ya teman-teman. Medannya masih berat, makanya di Cipende berhenti lama buat dicek kondisi rangkaian dan lokomotifnya biar aman perjalanannya. Kabutnya nih, kabut. Kabutnya tebal banget. Berangkat kembali dari stasiun Cipende. Kita ke restorasi lagi aja ya. Kayaknya mumpung lagi sepi, sholat subuh sekalian aja deh. Nah di kereta restorasi kereta api Turangga ini juga ada ruang musola. Jadi kalau teman-teman mau sholat itu bisa sholat di musola kereta Turangga ya teman-teman. Ada di restorasi. Letaknya di depan eksekutif 5, di belakang eksekutif 4 teman-teman. Terus ini cakep nih, tambahan ada kursi kecil buat mungkin pakai sepatu sama ganti sendal ya. Jadi ada alas kaki buat wudhu. Bisa duduk di sini buat copot sepatu atau mungkin nunggu sholat. Ini baru tahu nih saya di Turangga ada nih. Biasanya nggak ada. Biasanya cuma sendalnya dicantolin doang. Jadi ada sendal buat wudhu juga. Kalau misalkan pakai sepatu nggak usah khawatir, tinggal ke kereta restorasi, ke musola, ganti sendal dan wudhunya tapi harus ke toilet kereta ya, di belakang atau di depan karena di sini nggak ada tempat wudhu khususnya di restorasi. Di sini juga ada biasanya ada sarung sama sajadah sama mukena di lacinya ini teman-teman. Jadi lumayan lengkap fasilitasnya kalau kita naik kereta api Turangga. Kalau mau sholat nggak duduk di kursi bisa ke kereta restorasi, ada musolanya yang cukup luas bisa buat 3-2 orang. Oh ya teman-teman, kita belum ngecek wifi ya. Untuk di kereta api Turangga ini ada wifi-nya, fasilitas wifi on board, jadi bisa otomatis connect selama perjalanan naik kereta ya teman-teman. Tapi ini kok bau-baunya nggak bisa dipakai ya. Tuh.
Oh, sekarang ada login cuy. Disuruh ngisi form. Gimana deh kalau ini nggak bisa di-scroll ke atas dong, bisa cuma ke bawah. Ini saya terakhir naik Parahyangan fakultatif sih. Turangga, kelas eksekutif, stasiun tujuan, BD. A few moments later. Ganti pakai Starlink mantep nih. Ini bintang berapa nih? 5 aja. Coba dikirim. Oh, connect coy. Kita coba buka YouTube ya. Apakah bisa? Wih, Mas Tito udah tayang aja nih. Kita coba lihat videonya Mas Tito naik kerakyatan, ekonomi kerakyatan. Ternyata bisa connect dengan mengisi kuesioner yang lumayan banyak ya. Bisa ternyata teman-teman buat connect ke wifi. Sekarang ada kuesionernya tadi lumayan banyak. Gak tahu itu cuma sekali ngisi atau setiap connect harus ngisi lagi ya. Kalau dulu tuh cuma klik connect gitu langsung connect ke wifi nya, nggak perlu ngisi aneh-aneh. Takutnya sih udah ngisi terus nanti nggak bisa connect wifi kan, jadi kayak zong ya. Ini masih connect ekonomi kerakyatan, tapi bisa dipakai nih. Kita pakai wifi. Kita pakai wifi ya, paket data mobile datanya saya matiin. Jadi bisa digunakan untuk wifi di atas kereta api Turangga. Ya semoga aja sih kedepannya semua kereta-kereta New Generation, entah itu yang kelas ekonomi pun, karena emang ada layanan wifi, karena emang ada fasilitas untuk wifi-nya ya sebisa mungkin dijaga lah biar tetap bisa connect ya untuk penumpang ya menggunakan fasilitas wifi-nya. Soalnya saya beberapa kali naik kereta wifi-nya bisa nyambung dong tapi nggak bisa dipakai buat internetan. Sekitar jam 5 lebih 15 menit langit udah mulai kelihatan ada cahaya oranye yang mulai muncul. Kalau pas cerah dan agak siangan dikit, sunrise di jalur petak antara stasiun Leles stasiun Nagrek ini tuh punya pemandangan yang bagus banget. Base view-nya kalau kita naik kereta api Turangga di kelas panoramiknya. Tapi kayaknya jadwal kereta Turangga yang sekarang ini lebih pagi pas lewat sini, jadi masih lumayan gelap. Jalur kereta di lintas Bandung Timur di zaman Belanda dulu tuh emang dianggap sulit buat dibangun sama insinyur masa itu karena medan yang ekstrim dan banyak bukit-bukit batu. Tapi nyatanya sekarang jalur ini selesai dibangun dan bisa menghubungkan kota-kota di timur Bandung.
Dan jalur ini juga jadi salah satu jalur kereta yang punya pemandangan indah, apalagi kalau kalian naik kereta yang jamnya pas lewat sini tuh pagi atau sore. Harap Anda menikmati waktu istirahat selama perjalanan ini. Sesaat lagi, Prama dan Prami akan mengumpulkan kembali selimut yang berada di kursi penumpang. Terima kasih telah menggunakan PT Kereta Api Indonesia. Setelah kurang lebih 10 jam perjalanan dari Surabaya menuju Bandung, sebentar lagi kita bakal tiba di stasiun akhir Kereta Api Turangga, Stasiun Bandung. Bangun tidur, penumpang disuguhi pemandangan alam pegunungan berkabut yang disinari cahaya matahari terbit. Nyegerin mata banget pokoknya. Dengan membayarkan tarif sekitar Rp600.000, kita bisa duduk di kereta kelas eksekutif yang udah pakai armada New Generation terbaru. Ada mode malam yang bikin tidur kita nyenyak selama perjalanan, dapat fasilitas selimut yang bisa dipakai biar nggak kedinginan. Cuma menurut saya minusnya ada di kursinya. Menurut saya ini masih terlalu keras untuk sandaran punggungnya, dan kalau direbahin maksimal malah bikin sakit punggung. Jadi harus cari posisi yang PW sebelum tidur. Atau bisa diganjal pakai selimut, bisa juga pakai bantal kecil. Ya semoga aja sih, saran saya ke depan bisa dibalikin lagi tuh fasilitas bantal kecil yang dulu juga ada di kelas eksekutif. Tapi nggak tahu sekarang kenapa dihapus dan dihilangin. Kalau kalian pengen fasilitas yang full service, dapat makan, snack, dan minum, dan lebih bisa menikmati pemandangan sunrise di bumi Priangan Timur, teman-teman bisa naik kereta api Turangga ini di kelas panoramik yang tarifnya sekitar 800 ribuan. Meskipun tiketnya nggak murah, kalau dilihat penumpang kereta panoramiknya juga penuh, laris banget. Penumpang kereta kelas eksekutifnya juga sama, penuh dan gonta-ganti. Karena kayaknya kereta api Turangga ini jadi opsi kereta yang jadwal berangkatnya enak malam hari, durasi perjalanannya cepat, keretanya nyaman, dan jadwal tiba di Bandungnya juga masih pagi. Stasiun tujuan akhir Stasiun Bandung. Mohon memeriksa barang-barang bawaan Anda. Pastikan tidak terikat ketentuan di pelanggan lainnya. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih telah menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Alhamdulillah teman-teman, jam 6 lebih 11 menit. Terlambat 1 menit ya. Ya cuma terlambat 1 menit sih nggak apa-apa lah ya. Kita tiba di tujuan akhir Stasiun Bandung. Yang turun banyak banget ternyata. Banyak yang full trip ya, dari Surabaya, dari Jogja juga. Berangkatnya jam 8 malam dari Surabaya, terus sampai Bandungnya jam setengah 7 kurang. Jadi enak banget jamnya. Ini masih seger banget udaranya. Tibanya nggak kesiangan ya. Jadi kereta api Turangga ini jadi kereta yang favorit dan recommended buat teman-teman yang mau nyari kereta berangkat malam dari Surabaya. Keretanya nyaman, cepat. Armadanya pakai kereta yang baru, stainless steel New Generation kelas eksekutif. Dan ada juga kereta kelas panoramik ya, dengan tarif sekitar 600 ribuan buat kelas eksekutifnya dan 800 ribuan buat kereta kelas panoramiknya. Penumpangnya ramai banget, full, dan ini juga padahal menurut saya kontraflow mudik ya, karena minggu ini udah arus mudik kebanyakan dari arah barat ke timur, tapi ternyata dari timur ke baratnya juga ramai banget. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, perjalanan naik kereta api Turangga sampai selesai. Semoga videonya menghibur dan bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Saya pamit dari Kota Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!